Aku punya hak untuk mengkritik cara lo bernyanyi. Lo juga punya hak untuk mengkritik cara aku bermain film. Tapi kita tidak boleh saling benci secara personal. Sekali lagi, kritikan itu terlahir mayoritas karena kebencian ke pribadi orangnya. Kelihatan sih orang yang mengkritik untuk membangun dengan terjadi mengkritik karena benci ke orangnya, kelihatan. Karena Idris sudah benci dengan pribadimu, apapun yang lo lakukan tetap aja salah di matanya. Atau sebaliknya, karena lo benci ke Idris secara personal, pribadinya, apapun yang dilakukan Idris tuh nggak bagus di matamu. Nah itu yang terjadi saat ini. Makanya semau-maunya kan ngomong. Di luar itu kan banyak saling kritik. Misalkan dari sisi sepak bola, tapi tetap bisa satu klub. Dan tetap ngetim. Iya. Karena ngeritik di ruang lingkup permainan. Di luar sana kalau sudah ke arah pribadi, nah itu ada hukumnya. Langsung. Nah, kalau kita ini pribadi, benci ke pribadi, muncul kritikan akhirnya. Bagaimana akan membangun orang yang dikritik kalau sudah benci duluan? Nah, Dennis itu lebih kepada kamuflase. Lebih kepada hal yang kamuflase. Mengkritik demo sama hal yang kamuflase. Iya, bukan ke orangnya. Orangnya mah baik banget menurutku. Aku pribadi nggak ada. Misalkan setitik pun ada benci di dia, nggak ada. Gue cuma kalau dengar dia ngomong tuh panas kupingku tuh. Waduh, gitu aja. Maksudnya, Waduh. iya berani gitu. Waduh, iya benar. Tapi dari kalau awal kemunculannya. Iya, tapi kalau jujur aja kalau langsung ke pribadinya mah gue ya karena gue bisa tahu ya, karena gue bisa merasa gitu. Wah sebenarnya orangnya nggak kayak gitu. Oh dasar marahnya nih karena banyaknya kebohongan orang-orang di sekitarnya itu aja. Pokoknya kesimpulannya sampai detik ini kita tuh belum bisa membedakan bahwa kritikan itu, munculnya kritikan itu apa karena kinerja, apa karena kebencian secara personal. Nah mayoritas menurut yang gua rasa ini ke personalnya, bukan ke kinerjanya. Mayoritas orang mengkritik. Iya, mayoritas jadi mengkritik karena benci ke orang itu, bukan ke kinerjanya, bukan ke karyanya. Nah, tapi kalau Dennis bukan ke pribadi orangnya menurutku, tapi ke perilaku orangnya. Ya wajar aja kalau dikritik soal perilaku sih. Yang penting jangan jadi benci ke pribadinya. Jadi kalau perilakunya tidak seperti itu lagi ya udah. Ya udah. Baik-baik aja. Ya iyalah. Nah, menurutku ya itu yang dia lakukan. Orangnya juga simple ya. Ya simple. Dan dia gampang ini. Gampang tersentuh orangnya. Intinya lembut. Lembut banget orangnya mah. Makanya dia suka bunga. Iya itu dia. Orang yang berhati lembut, orang yang suka bunga, sudah pasti berhati lembut. Orang yang suka bunga, sudah pasti manja.
Hmm. Orang yang suka bunga sudah pasti punya kepribadian yang gampang kasihan. Hmm. Orang yang suka bunga nggak ada dendam, tapi kesal. Bunga kan lambang kelembutan, dan dia itu suka dengan bunga dengan benar-benar, sungguh-sungguh. Kan gitu. Cuma dia kesal aja ngeliat kebohongan. Jadi apa yang kalian lihat jangan salah menilai ya. Walaupun Iya. wewewewet sebenarnya hatinya lembut sekali. Apa kepentinganku membela dia? Nggak ada. Cuma kenapa apa gunanya gue bisa ngerasa? Kan dari setiap narasi itu seseorang yang mempunyai ketajaman rasa. Nah inilah bukti ketajaman rasa. Apa yang orang lihat dan dengar sebenarnya tidak seperti itu yang sebenarnya. Nah ini efek dari ketajaman rasa. Iya, karena gampang sekali orang menilai dari yang tampak saja tanpa berpikir kenapa sih kok bisa jadi seperti itu, sebabnya apa gitu. Oh iya. Apakah benar-benar begitu? Oh enggak. Apakah tidak gitu kan? Ternyata setelah dibahas di sini, kalau Dennis tidak seperti apa yang tampak sekarang ini. Sebenarnya hatinya lembut. Tidak akan pernah suka bunga gitu. Dia kalau tidak lemah lembut. Nah lu nggak lemah lembut orangnya. Makanya lu nggak suka bunga. Suka bunga plastik. Suka kok fotoin bunga. Ya fotoin aja. Ya iyalah, kan lambang itu sebenarnya. Fotoin bunga tapi nggak pelihara bunga. Nah kalau dia kan nanam bunga. Ya dia suka bunga. Ya banyaknya penilaian, banyaknya caci maki, banyaknya saling menyudutkan. Diakui atau tidak itu karena kebencian secara pribadi. Mayoritasnya. Pokoknya gini. Kalau semua hal yang dilakukan seseorang itu ada orang yang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada baiknya, berarti itu bukan lagi di ruang lingkup ngeritik, tapi itu di ruang lingkup karena emang benci ke pribadinya. Bukan tidak boleh benci ke pribadinya, omongin aja langsung benci ke pribadinya, jangan dibungkus-bungkus. Kayak Dennis kan gak dibungkus-bungkus. Dan gue gak suka dia begini, tinggal orang berpikir. Tapi memang ya, mayoritas sekarang ini pokoknya senang lah dengan kamuflase. Pencitraan. Ya, satu karena ada tujuan udah pasti. Iya. Dua, ya itu kebanyakan orang menilai itu suka apa enggaknya ke pribadi, bukan ke perilaku. Ini bukan ke Ke kinerja. skill gitu. Jadi akhirnya yang dipikirin gimana menarik hati orang itu, bukan gimana gue menunjukkan skill. Iya. Kalau nunjukin skill doang nggak laku di depan orang itu. Kalau ada kompetisi penjilat, kayaknya kita dapat juara satu terus deh. Banyak juara ya. Iya. Kalau ku renung-renungkan, tidak hanya di layar sinetron, lebih banyaklah di dunia nyata saat ini sinetron. Betul sekali, betul. Kalau misalkan ada kompetisi
Oh kayaknya itu deh alasan gue nggak punya TV. Karena gue nggak perlu lagi lihat yang palsu-palsu di TV gitu. Kayak di dunia nyata kan palsu. Keluar rumah udah Iya. kayak nonton TV. Dan dasar kepalsuan itu karena nggak punya skill. Satu. Yang kedua karena mau enaknya aja. Nggak mau berproses. Jadi kalau ada kejuaraan atau kompetisi acting terbaik sehingga mendapatkan piala, kayaknya kita ini juara satu terus. Karena acting sesungguhnya itu di dunia nyata, bukan di dalam layar. Nanti kalau dia datang begini ya, udah biarin aja walaupun nggak senang mah. Karena kalau lo terlalu berontal nanti lo nggak dapat kerjaan. Udah nggak apa-apa, sekali-kali mah diajak makan. Namanya juga orang senang. Udah, daripada nggak ada kerjaan mah nggak apa-apa lah diajak makan mah, sekedar makan doang. Udah nggak apa-apa, dikasihin aja nomor teleponnya. Dia begitu kan karena lo, ya kita juga harus ngargain, dari dia juga dapat kerjaan mah. Masa cuma nomor telepon aja. Nah kita selalu dengar hal-hal begitu tiap hari. Akhirnya terbentuk dan mendarah daging. Jarang sekali terjadi antara yang punya antara yang punya punya tempat, punya uang, bekerja sama dengan orang-orang yang memang punya skill. Ya jarang. Dan sesuai bidangnya. Jarang. Nah itu yang buat panas Dennis. Lo kan harusnya paling keren lo main film action misalnya. Misalkan aku sutradara nih. Oke. Nah gue lihat lo seharusnya lo tuh Bagus main action. Filmnya action. Tapi kemudian aku butuh pemeran bagian romantis. Dan menurutku lo nggak cocok karena lo cocoknya action. Tapi karena mungkin lo rada seksi dikit, pahamu rada putih-putih dikit, kan ya, hidungmu rada mancung gitu. Apalagi kalau duduk lo ngibas-ngibasin rambut. Terus sering WhatsAppan. Sering WhatsApp, sama lo kan, nih ya. menjalin kedekatan kan, namanya juga antara ngasih apalah pokoknya iya, gitu ya. kebetulan. Mulai dari ngasih barang sampai ngasih perhatian. Nah, gitu. Jadi pokoknya karakter apapun masuk. Masuk. Nah, terus pake lo ku ajak, Gi, lo main romantis dong. Nggak bisa. Bisa lah, cantik gini masuk sih nggak bisa romantis. Cantik gini kan, ya. Tapi nanti kok nggak bisa tuh main romantis, gampang itu mah. Bisa diatur. Gitu. Nah itu hal-hal seperti itu kamu pelasu tuh, dan itu mayoritas. Ini korban kalau dari tampilan muka ini pecinta bunga ini. Kalau dari padahal lo Densus 88 lo. Ya, aku sukanya cilok. Cilok. Dan nasi bungkus. Lo cilok lo, nasi bungkus. Udah dia aja deh main film action. Tapi biasanya dia romantis loh, main filmnya lebih masuk. Udah action aja. Nggak apa-apa, ini pengalaman mah. Nah itu susah sekali objektif. Susah. Apalagi sudah jatuh hati. Waduh, aduh, guys.
Iya, apalagi kalau sudah jatuh hati kan. Nah, kamu pelasu itu segala hal yang ada maunya karena ada maunya. Kalau dituruti nanti kalau setelah dituruti lupa diri, nggak dituruti jadi sakit hati. Nah, hal-hal itulah yang memotivasi Dennis ini untuk berkata cedegar. Ya, tabrakin aja lah gitu. Ya udah tabrakin aja dia. Orangnya kan gitu, kalau pusing tabrakin aja sampai kemana. Nah, lahirnya demonstrasi yang dia lakukan itu ya karena yang melihat yang sering melihat yang kuceritakan barusan. Dan aku malah salut ya, karena dia Atas punya keberanian. keberanian untuk itu. Nah, pencitraan kamuflase ada maunya, artinya penuh dengan kebohongan dari setiap harinya itu yang menjadikan hampanya hati seseorang. Intinya sebelum itu tuh Dennis itu wanita yang lembut, perhatian, penyayang, simple, to the point, pekerja keras, mandiri, manja. Dan dia jangan pernah dengan dia tuh menjanjikan sesuatu. Kalau janji ditagih. Ditagih dia sampai kapanpun. Hati-hati. Nah gitu. Ya itulah kira-kira tentang diri Dennis. Pesan untuk Dennis. Jangan terlalu meluap-luap lah. Karena walau tujuanmu benar dan aku ngerti itu, tapi kadang-kadang banyak disalahartikan oleh yang melihat dan mendengar. Yang gue rasain tentang dirimu, kamu bukan pribadi yang penuh kebencian atau dendam, tapi hanya kesal aja ngelihat banyaknya kebohongan. Faktanya kamu peduli dengan keluargamu, dengan temanmu, dengan orang yang di sekitarmu yang di belakang layar. Sukses selalu buat lo. Dan selalulah di dalam lindungan Tuhan. Semakin cantik, cantik dan cantik. Itu aja. Satu lagi, pesan untuk orang-orang yang merasa terganggu dengan tingkah laku Dennis. Ya kalau tidak sebenarnya begitu, harusnya tidak terganggu. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, kebohongan tetaplah kebohongan. Tinggal waktu yang akan membuktikan kebenaran itu benar-benar benar atau kebohongan itu benar-benar bohong. Jangan merasa terganggu sekali lagi. Kalau sebenarnya tidak seperti itu. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Verko Boy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!